Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa mengawali pagi dengan khidmat kepada guru mursyid. Kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada guru mursyid atas diberikan nikmat panjang umur dalam keadaan taat bisa khidmat, apalagi tadi malam kita semua sudah sama-sama melaksanakan wujud syukur, bukti bakti, tanda cinta kita kepada guru, kepada ajaran, tanda terima kasih, tanda syukur kita kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat sunnah nisfu Sya'ban. Berkaitan dengan itu, di makna huruf alif pada bulan Sya'ban ini, Hadratus Syekh mengartikan makna alif itu dengan al-isbat. Al-isbat itu huwal hukmu bisubuti syai'in akhara, yaitu menetapkan sesuatu. Isbat itu adalah menetapkan sesuatu. Berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban semalam, dikatakan bahwa Allah berfirman, yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Bahwa sebagian riwayat, sebagian keterangan menyebutkan bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam disetorkannya catatan seorang hamba, dan juga malam ditetapkan bagi hamba tersebut, bagi seluruh makhluk, al-maqadir, yaitu takdir ketetapan Allah. Maka ayat Ar-Ra'du 39 yang tadi disebutkan, yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu wa indahu ummul kitab, dijadikan oleh sebagian ulama menjadi rujukan bahwa ketetapan Allah itu bisa dirubah. Bahwa sebagaimana Allah satu-satunya zat yang bisa menetapkan segala sesuatu, Allah pula lah, hanya Allah pula lah yang bisa merubah ketetapan itu. Ayat ini di antara pelajaran akidah pada ayat ini dan pada amaliyah nisfu Sya'ban adalah bahwa hidup manusia itu hanya bergantung kepada Allah. Bahwa kita manusia, meskipun kita hidup bersama dengan manusia yang lain, tetapi kehidupan kita pada hakikatnya hanya ada pada kuasa Allah, tidak bergantung kepada manusia yang lain. Walaupun secara lahiriah kita dikatakan sebagai makhluk sosial, butuh dan berinteraksi kepada sesama manusia. Tetapi kebaikan yang kita terima dari manusia, sebagaimana ada kalanya keburukan yang kita terima dari sesama manusia, sesungguhnya semua itu digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Segala nikmat yang sampai kepada kita merupakan ketetapan Allah melalui wasilah-wasilahnya yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana pula segala hal yang kita tidak inginkan yang sampai kepada kita pada saat ini atau di dalam kehidupan kita, semuanya adalah ketetapan Allah. Sudah ditetapkan oleh Allah yang sampai kepada kita melalui wasilah-wasilahnya. Maka dikatakan di dalam hikamnya, Ibnu Athaillah mengatakan, la tarfa'an ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. Janganlah engkau mengangkat hajatmu, mengeluhkan hajatmu ila ghairihi, kepada selain Allah. Apa saja yang kita inginkan berupa kebaikan dunia ataupun akhirat, khairai dunia wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat,
sebagaimana apa saja yang tidak kita inginkan berupa keburukan di dunia dan di akhirat, janganlah kita keluhkan hajat kita tersebut kepada selain Allah. Mengapa? Karena di dunia ini tidak ada yang bisa menetapkan, tidak ada yang bisa menghapus ketetapan illallah, kecuali hanya Allah. Fakaifa yarfa'u ila ghairihi maka nahwalahu wadi'an. Kata Ibnu Athaillah, bagaimana bisa orang lain mengangkat sebuah hajat yang telah ditetapkan oleh Allah, yang telah diletakkan oleh Allah. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam bulan Rajab kemarin kita diberikan amaliyah Rajab, ada doa-doanya, di antaranya di antara doa itu la mani alima ataid la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Bahwa segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah la mani'a, tidak ada yang bisa mencegahnya. Begitu pula segala sesuatu yang dihalangi oleh Allah bukan merupakan bagian manusia, la mu'tiya lima mana'ta, tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya. Maka di bulan Sya'ban ini kita diajarkan mengenai ketetapan itu, bahwa kita hidup mesti memiliki keyakinan yang kuat bahwa buah daripada zikir itu adalah meyakini bahwa hidup kita hanya bergantung kepada Allah. Allah lah yang memberi ketetapan, tetapi Allah pula zat yang mampu merubah ketetapannya. Artinya, bagi makhluk, segala sesuatu selain Allah tidak ada yang tidak ada yang abadi. Segalanya itu berubah-ubah. Hari ini barangkali kita sedang dalam keadaan senang. Kesenangan itu tidak abadi, karena senantiasa berubah. Allah lah yang kuasa untuk menetapkan dan juga untuk merubah segala sesuatu. Jika kita hari ini dalam keadaan sulit, begitu pula kesulitan itu tidak abadi. Yamhullahu ma yasha wa yusbitu indahu ummul kitab. Allah menghapus apa saja yang Allah kehendaki. Allah menetapkan apa saja yang Allah kehendaki, termasuk di dalamnya apa yang telah ditetapkan oleh Allah yang dibahas secara spesifik di dalam Fadlul Syuhur adalah kalimatnya. Hanya Allah lah yang berkehendak dan kuasa untuk menetapkan kalimatnya di dalam hati para hambanya. Inilah ketetapan Allah. Sebagaimana Allah lah yang mampu menetapkannya, Allah pula yang mampu menghapuskannya. Istilah guru mursyid adalah mayyasha. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah akan mendapatkan amalan ini, akan mendapatkan kalimat ini. Tetapi jika tidak dikehendaki, tidak ditetapkan oleh Allah, termasuk orang-orang yang mendapatkan kalimat yang tetap, itulah kalimat la ilaha illallah, yang tidak berubah sepanjang masa. Berbeda dengan manusia tadi, senantiasa berubah dan lain sebagainya. Yang tidak berubah hanyalah Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, janganlah engkau keluhkan hajatmu kepada selain Allah. Bagaimana mungkin, kata Ibnu Athaillah, man la yastati'u ayarfa hajatan an nafsi fa kaifa yastati'u ayyakuna laha an ghairihi rafi'an. Bagaimana mungkin seorang makhluk yang dia sendiri tidak bisa menjamin hajat dirinya? Kita ini kan kadang banyak keinginannya, tetapi kita sendiri tidak mampu memenuhi keinginan kita, mewujudkan semua keinginan kita.
Fakaifa yastati'u ayyakuna laha an ghairihi rafi'an? Bagaimana bisa menjamin hajat orang lain? Kita sendiri tidak mampu menjamin hajat kita. Bagaimana bisa kita menjamin hajat orang lain? Begitu pula jika kita menaruh harapan kepada manusia, berlaku logika yang sama. Orang yang kita jadikan tumpuan harapan belum tentu mampu menjamin segala keinginan hajat dirinya sendiri. Bagaimana mungkin bisa mewujudkan hajat orang lain? Nah, maka inilah malam nisfu Sa'ban juga disebut malam ketetapan karena di sana karena pada malam itu Allah menetapkan al-maqadir, takdir-takdir, ketetapan-ketetapan Allah. Arok 239 itu menurut sebagian ulama maknanya sebetulnya begitu luas. Ada 8 makna. Tapi kita ringkas saja. Ada yang mengatakan yamhullahu ma yasha, Allah menghapus dan menetapkan itu segala sesuatu. Rezeki bisa Allah rubah. Yang tadinya ditetapkan menjadi mendapatkan bagian rezeki yang sulit bisa Allah rubah. Dan lain sebagainya. Bagaimana dengan makna bahwa takdir itu tidak bisa dirubah? Yang dimaksud dengan takdir yang tidak bisa dirubah adalah at-takdir fi ilmillah. Takdir pada ilmunya Allah. Tidak ada siapapun, seorang pun yang mengetahui itu. Hatta para malaikat tidak mengetahui itu. Tetapi takdir di Lauhil Mahfuz berdasarkan ayat ini, yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu umul kitab. Itu bisa dirubah. Dengan kita berikhtiar, dengan kita berdoa dalam arti taat. Dalam arti kita memasrahkan urusan kita kepada Allah. La yarudul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah melainkan rasa pasrah kepada Allah. Ad-du'a tidak sekadar bermakna meminta, bukan, tetapi adalah sikap jiwa memasrahkan segala urusan kepada Allah. Itulah esensi daripada zikir, bahwa kita zikir itu adalah mengingat Allah. Allah itu adalah zat yang maha kuasa, Tuhan semesta alam, yang mencukupi segala kebutuhan kita. Jika kita ingat kepadanya, maka Allah ingat kepada kita. Tidak perlu kita sebutkan hajat kita, Allah maha mengetahui apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Disitulah Guru Mursyid membimbingkan kepada kita banyak berzikir, tidak banyak berdoa, tidak banyak meminta. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada isbat, kepada ketetapan, sebagaimana tadi dikatakan Allah mampu merubah dan menetapkan. Maka jika kita hidup di alam dunia ini sudah mendapatkan ketetapan dari Allah, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa merubahnya, yang bisa menghapusnya, kecuali hanya Dia, kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Maka disitulah kita bersyukur kepada Allah telah dijadikan orang-orang yang mendapatkan ketetapannya, yaitu ditetapkan kita semua di dalam hati kita, ditetapkan kalimat yang tetap, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang sudah ditetapkan oleh Guru Mursyid ini tidak akan bisa dihapus, tidak akan bisa dihilangkan oleh siapapun di alam dunia ini, kecuali olehnya. Oleh karena itulah masyhur perkataan Abah Anom yang sampai kepada kita melalui lisan guru suci kita, bahwa paling nihil memiliki amalan ini adalah wafat husnul khotim.
paling nihil. Kenapa? Karena kalimat yang sudah ditanamkan tidak akan bisa dihapuskan. Atau di dalam istilah yang lain, meskipun tidak tumbuh, tidak akan mati. Apa yang sudah ditanam oleh guru ke dalam hati murid-muridnya, meskipun tidak tumbuh, tidak akan mati karena sudah menetap di dalam kalbunya. Mana tidak tumbuh ya barangkali tidak terlihat manakibnya, tidak terlihat amaliyahnya, dan lain sebagainya. Tapi itulah kejembaran rahmaniyah daripada guru. Apa yang sudah ditetapkan di dalam hati seorang murid, itu adalah ketetapan Allah yang tidak akan bisa dirubah, yang tidak akan bisa dihilangkan, kecuali olehnya sendiri, oleh Allah sendiri. Inilah kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah, kepada guru, atas segala sesuatu yang kita terima hingga saat ini. Semua itu adalah ketetapannya. Jika kita hari ini memiliki hajat, baik berupa keinginan mendapatkan kebaikan ataupun keinginan terhindar dari keburukan, ketahuilah tidak ada yang bisa menjamin hajat kebutuhan kita kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana tidak ada yang bisa merubah kondisi hidup kita saat ini, kondisi kehidupan siapapun saat ini, dari yang toleh, tidak baik menjadi baik, dan lain sebagainya, dari yang sulit menjadi mudah. Tidak ada yang bisa merubah kondisi hidup itu illallah, kecuali hanya Allah. Itulah di antara esensi pelajaran tauhid daripada malam nisfu Sya'ban, bahwa yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Allah menghapus segala ketetapan apa saja yang Allah kehendaki, bisa dihapus oleh Allah. Jangan kita hidup dalam keadaan pesimis, mengatakan tidak bisa berubah. Manusia itu, makhluk itu, senantiasa berubah-ubah. Jangan khawatir, jangan bersedih atas kemalangan, atas kesulitan di dalam kehidup ini. Yamhullahu ma yasha. Allah sangat mampu untuk merubah, untuk menghapus hal itu. Wa yusbitu, sebagaimana Allah sangat mampu untuk menetapkan segala sesuatu, maka sampaikanlah hajat-hajatmu kepada Allah. Berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah. Allah lah yang akan mencukupi segala kebutuhan kita. Wa indahu umul kitab, ketahuilah di sisi Allah terdapat umul kitab, itulah lauhil mahfud. Segala sesuatu sudah ada catatannya. Apa yang menjadi bagian kita tidak akan sampai kepada orang lain, sebagaimana apa yang menjadi bagian orang lain tidak akan sampai kepada kita. Inilah di antara buah zikir akan menghasilkan sikap jiwa hidup penuh keyakinan bahwa Allah senantiasa mencukupi segala kebutuhan kita. Hadanallahu ikum ajmain. Terima kasih kepada para wakil talqin, kepada ikhwan dan akhwat semuanya, para petugas, Pak De Harun, Ustaz Suyatno, juga kepada Bunda Haya, dan siapa saja yang menjadi wasilah kita bisa khidmat pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi